Pemutusan hubungan kerja atau PHK buruh pabrik tak hanya melanda pabrik tekstil, tapi juga buruh pabrik sepatu, alas kaki di dalam negeri. Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia, Aprisindo, Firman Bakri, industri alas kaki di tanah air sejak Juli 2022 lalu terus mengalami penurunan order ekspor. Penurunan order ini akibat tekanan ekonomi yang menyerang negara-negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat dan negara Uni Eropa. Inflasi yang lebih tinggi mendorong konsumen lebih mengutamakan belanja energi dan bahan makanan. Firman Bakri menyatakan, 22.500 buruh di sektor alas kaki yang mengalami pemutusan hubungan kerja. PHK dipicu penurunan order ekspor yang saat ini mencapai 50% dan telah berlangsung sejak Juli 2022. Oleh karena itu, Firman menambahkan, industri alas kaki di tanah air meminta pemerintah pusat untuk mengizinkan pabrikan memangkas jam kerja dari 40 jam seminggu menjadi 30 jam seminggu. Pemangkasan jam kerja ini diklaim dapat mengurangi beban perusahaan, namun tetap bisa membayar karyawan dengan menekan laju PHK. Kabar baik untuk sejumlah BUMN, pasalnya ada tambahan penyertaan modal negara atau PMN pada tahun 2022 senilai 17,48 triliun rupiah siap cair kepada 3 perusahaan BUMN. PMN tersebut diberikan pada 3 perusahaan plat merah antara lain Garuda Indonesia dan Hutama Karya masing-masing 7,5 triliun rupiah dan Bank Tabungan Negara sebesar 2,48 triliun rupiah. Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wiroatmojo menjelaskan, PMN untuk Garuda akan digunakan untuk restorasi pesawat dan modal kerja pos PKPU. Sementara untuk Hutama Karya akan digunakan untuk penugasan pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Sedangkan untuk BTN akan digunakan untuk penambahan struktur permodalan. Di tengah proyeksi pelaku pasar soal potensi Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kembali menaikkan suku bunga acuan hingga 75 basis poin pekan ini, nilai tukar rupiah masih merana. Rupiah berakhir melemah 0,13% ke 15.645 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan 2 November 2022. Dalam 3 hari, total pelemahan rupiah sebesar 0,62%. The Fed akan mengumumkan kebijakan moneter pada Kamis 3 dini hari waktu Indonesia. Bank Sentral Amerika Serikat diperkirakan akan kembali menaikkan suku bunga 75 basis poin menjadi 3,75 hingga 4% yang membuat rupiah kesulitan untuk menguat. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan tindakan hukum berupa pengajuan gugatan kepada mantan pengurus dan atau pemegang saham yang menyebabkan bank gagal dan dicabut izin usahanya. Adapun gugatan yang telah diajukan LPS antara lain terhadap mantan pengurus PT BPR Tri Panca Setiadana di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, mantan pengurus dan pemegang saham BPR Citra Lokadana Mandiri di Pengadilan Negeri Bandung, mantan pengurus dan pemegang saham BPR Tripilar Artajaya, serta pihak terkait di Pengadilan Negeri Yogyakarta, mantan pengurus BPR Multi Arta Mas Sejahtera di Pengadilan Jakarta Utara, mantan pengurus BPR Kudama Sentosa di Pengadilan Negeri Surabaya, mantan pengurus BPRS Al Hidayah di Pengadilan Agama Bangil, serta mantan pengurus BPR Evita di Pengadilan Negeri Depok. Selain mengajukan gugatan, LPS juga telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap mantan pengurus dan pemegang saham serta pihak terkait PT BPR Tripilar Artajaya. Para tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi LPS. Dan untuk itu, para tergugat dihukum untuk membayar kerugian kepada LPS secara tanggung renteng sebesar 29,1 miliar rupiah. Ukraina kian mengkhawatirkan dan terancam dilanda krisis kemanusiaan parah. Pasalnya, serangan rudal dari Rusia telah membuat listrik padam di sejumlah kota. Ini membuat situasi semakin buruk saat musim dingin yang akan segera tiba. Kepala Eksekutif Perusahaan Energi Negara Ukrenergo, Volodymyr Kudrytsky, menyatakan hampir semua pembangkit listrik non-nuklir besar di negara itu telah terkena serangan Moskow. Selain itu, 30% gardu listrik juga hancur.
Ukraina telah meminta negara-negara barat untuk membantu memberikan suku cadang yang sangat dibutuhkan agar bisa memperbaiki pembangkit listrik dan juga sistem pertahanan rudal untuk membantu mencegah serangan yang merusak. Kudrytsky menambahkan bahwa defisit pasokan energi ini akan menjadi bencana saat Ukraina memasuki musim dingin. Pasalnya warga akan terancam secara fisik dengan tidak adanya pemanas ruangan selama musim dingin berlangsung. Rusia sendiri terus mengintensifkan serangannya ke beberapa wilayah Ukraina di luar zona pertempuran di timur dan selatan. Salah satunya adalah ibu kota Kiev, di mana Moskow melumpuhkan pasokan listrik dan air di wilayah itu.